Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini kita akan membahas tentang buku Ketika Tubuh Berkata Tidak. Biaya Stres Tersembunyi. Karya Gapur Med. Perkenalan, saya Nizar dari channel Tukita. Selamat datang di Nizariat. Buku ini adalah karya mendalam yang menghubungkan psikiatri, ilmu saraf, dan imunologi. Buku ini mengajukan teori kuat bahwa penekanan emosi secara terus-menerus, stres emosional yang tidak tertangani, serta pola kepribadian yang mengabaikan diri sendiri bisa menjadi faktor kunci munculnya penyakit serius seperti kanker, penyakit autoimun, dan yang lainnya. Ide sentral buku ini adalah keterpaduan pikiran tubuh. Med menolak gagasan lama bahwa tubuh dan pikiran terpisah. Ia menegaskan bahwa tubuh merekam segalanya. Ketika kita berkata tidak, tetapi memaksa diri untuk berkata iya, karena tekanan luar atau dalam, atau saat kita menelan emosi. Konflik batin ini berubah menjadi ketegangan kronis. Ketegangan kronis ini melalui mekanisme hormonal dan saraf, melemahkan sistem kekebalan tubuh, dan mengganggu seimbangan tubuh, menciptakan lahan subur bagi penyakit. Konsep utama yang diajukan buku ini, yang pertama, penyesuaian berlebihan atau pola kepribadian yang menekan diri. Med menggambarkan pola umum pada pasien penyakit serius. Mereka adalah orang yang selalu mengutamakan kebutuhan orang lain sebelum kebutuhannya sendiri. Mereka takut akan konflik dan mengerahkan usaha besar untuk menjaga keharmonisan luar dengan mengorbankan ketenangan batin mereka. Mereka menekan emosi buruk seperti kemarahan dan percaya tanggung jawab mereka adalah merawat semua orang dan memperbaiki keadaan. Slogan tersembunyi mereka yaitu, "Jika kamu marah padaku, aku akan mati." Mencerminkan kekuatan mendalam akan ditinggalkan atau ditolak. Kedua, stres sebagai faktor utama. Med membedakan antara tantangan sehari-hari yang sementara dan stres kronis yang tidak terselesaikan. Stres kronis menyebabkan pelepasan hormon seperti kortisol dan adrenalin secara terus-menerus yang menekan fungsi kekebalan, pencernaan, dan reproduksi. Sistem yang dianggap yang tidak penting dalam situasi lawan atau lari. Ketika kondisi ini jadi kebiasaan, tubuh mulai menyerang diri sendiri atau menjadi tidak mampu melawan sekanker atau peradangan. Ketiga, penyakit tertentu sebagai studi kasus. Med mengutip penelitian dan mengajikan kasus dari praktiknya untuk menghubungkan pola pribadian dengan penyakit. 4. Peran masa anak-anak awal atau kelekatan dan trauma. Med sangat menekankan bahwa dasar pola ini dibangun di masa kanak-kanak. Anak-anak yang harus menekan emosi aslinya untuk mendapatkan kasih sayang orang tua atau menghindari hukuman. Belajar bahwa cinta mereka bersyarat. Mereka yang jadi dewasa yang takut jadi diri mereka yang sebenarnya. Trauma awal dan pengebaian emosional benar-benar mengubah perkembangan otak dan sistem syaraf yang buat orang lebih sensitif terhadap stres seumur hidup. 5. Kritik terhadap sistem medis tradisional. Med mengkritik kedokteran barat karena fokus mengobati gejala tanpa mencari akar emosional dan psikologis penyakit. Pelajaran dan pesan penting dari buku ini. Tubuh tidak berbohong. Gejala adalah pesan yang harus kita dengarkan. Bukan sekedar masalah teknis yang harus ditekan. Kesadaran diri adalah obat. Kemampuan mengenali perasaan, kebutuhan, dan batasan kita adalah langkah pertama yang vital menuju kesehatan. Mampu berkata tidak adalah tindakan yang sehat. Menetapkan batasan yang jelas adalah bentuk cinta dan perlindungan diri. Marah bukan perasaan buruk. Marah adalah sinyal biologis yang memberitahu kita bahwa penyembuhan membutuhkan keberanian. Penyembuhan bisa berarti menghadapi perasaan penyakit yang ditekan, mengevaluasi kembali hubungan, dan mempelajari pola perilaku baru. Bersikap baik pada diri sendiri adalah inti dari proses penyembuhan. Melepaskan mengalahkan diri sendiri dan mengizinkan diri sendiri tidak sempurna.
Kritikan yang mungkin terhadap buku ini dianggap menyatakan bahwa setiap penyakit serius disebabkan oleh faktor psikologis dan ini tidak akurat. Matt menekankan bahwa ini adalah faktor pendukung kuat, bukan satu-satunya penyebab. Sulit dibuktikan secara ilmiah. Hubungan pikiran tubuh itu kompleks dan sulit diukur secara kasual langsung. Beberapa hubungan yang ia usulkan lebih didasarkan pada pengamatan klinis dan penelitian awal, bukan fakta yang mapan. Pasien mungkin merasa bersalah, apa penyakitku itu disebabkan oleh kepribadianku? Namun pesan akhir Matt adalah pemahaman dan pembebasan bukan mengalahkan. Kesimpulan dari buku ini adalah buku yang kuat dan memicu pikiran, yang mengubah cara kita memandang kesehatan dan penyakit. Ini adalah seruan untuk mendengarkan kebijaksanaan tubuh kita, berdamai dengan sejarah emosional kita, dan melepas peran yang mungkin melayani orang lain, tapi menghancurkan diri kita. Buku ini bukan untuk penyembuhan ajaib, melainkan menawarkan bentuk kerja untuk memahami penyakit sebagai peluang untuk tumbuh dan berubah, serta sebagai indikator bahwa sesuatu di dalam hidup kita perlu dirubah. Buku ini ditujukan bagi siapa aja yang menderita penyakit kronis, yang tertarik pada kesehatan, yang bagi mereka yang merasa memikul beban dunia di pundak mereka. Ringkasan singkat Dr. Matt di buku ini, kesehatan bukan sekedar tidak ada penyakit. Dia adalah kondisi utuh dari kesejahteraan fisik, emosional, dan spiritual. Dan penyakit seringkali adalah pesan terakhir dari tubuh yang berteriak untuk memberitahu kita bahwa sesuatu dalam hidup kita tidak berjalan baik. Baik teman-teman, bagi yang suka buku ini, tulis di kolom komentar apa pendapat kalian. Dan jangan lupa like, share, subscribe. Saya Nizar dari channel Tukita. Sampai jumpa, ketemu lagi.